Shalom, nama saya Yanti. Saya sekarang berdomisili di kota Yogyakarta dan saya adalah salah satu anggota jemaat Timoho Yogyakarta. Saat ini saya sedang menyelesaikan perkuliahan semester akhir di salah satu universitas negeri yang ada di kota Jogja. Dan dalam menyelesaikan pendidikan saya, banyak sekali pergumulan yang saya hadapi, terutama di semester akhir ini, di mana saya sedang menyelesaikan tesis, dan saya ingin berbagi bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan pendidikan saya ini. Pada beberapa waktu yang lalu, pada saat saya sedang berusaha untuk mencari objek penelitian yang berhubungan dengan topik yang sedang saya teliti, saya berusaha dengan berbagai upaya, dengan relasi-relasi yang ada untuk mendapatkan izin penelitian dari instansi-instansi terkait yang cocok dengan topik yang sedang saya teliti. Namun pada saat itu saya dihadapkan dengan berbagai penolakan dari instansi-instansi ini. Saya sempat merasa kecewa. Saya terkadang bertanya di mana yang salah. Namun saya tersadar bahwa ternyata ini suatu teguran juga bagi saya, bahwa pada saat itu saya terlalu mengandalkan kekuatan saya terlalu mengandalkan relasi-relasi yang ada, dan saya lupa untuk melibatkan campur tangan Tuhan dalam hal ini. Dan saya bersyukur bahwa dengan hal itu saya menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Saya menyerahkan akan masalah ini kepada Tuhan, dan benar saudara, pada saat saya menyerahkan hal ini kepada Tuhan, Dia membuktikan janjinya. Tuhan campur tangan pada saat ada rekomendasi tempat penelitian, dan saya meminta izin waktu itu baru secara lisan, dan langsung diizinkan. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan betapa bukti janji Tuhan yang luar biasa, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh kepercayaannya kepadanya. Sungguh luar biasa janji Tuhan ini berlaku dalam hidup saya, dan semoga ini juga menjadi kekuatan bagi kita semua untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun. Terima kasih. Selamat Sabat saudaraku. Kita akan memulai pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran keempat, yang berjudul 1 Perjanjian Kekal. Kita berdoa. Tuhan Allah dalam kerajaan surga, berikan tuntunan Roh Kudus kepada kami saat ini, saat mengenal diri-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan pada Sabat ini dari Kejadian 17 ayat 7. Aku Allah akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara, adakah yang memiliki pengalaman sakit dan harus dijaga karena keterbatasan, kelemahan, dan ketidakmampuan? Saat ini, begitulah kondisi Allah. Dia datang terlebih dahulu mencari kita. Dia ingin dikenal bahwa Dia selalu ada di samping kita. Dan Dia ingin memberkati kita, bahkan menyelamatkan kita dari keterpurukan dosa. Sepanjang pekan ini kita akan belajar apa nama Allah itu, apa artinya, lalu mengapa sebuah nama itu penting, dan dalam sebuah kewajiban apa syarat dan ketentuan yang harus kita ketahui. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Friska Romatio.
Saat saya menanyakan kepada orang tua saya apa arti nama saya, orang tua saya hanya menjawab, Friska itu adalah anak perempuan yang cantik, dan Romatir itu artinya kamu lahir pada waktu menjelang pagi atau subuh, sehingga datanglah terang. Namun setelah saya dewasa, saya coba memaknai dan menggali lagi secara kerohanian. Friska berasal dari kata berdasarkan nama dari bahasa Inggris free, artinya bebas di dalam Kristus, dan Romatir atau datanglah terang artinya saya diharapkan menjadi terang dimanapun saya berada. Dan pada saat ini pengalaman pribadi saya serupa dengan yang ada di sekolah Sabat. Saat saya menikah, saya bercerita kepada ayah saya bagaimana Abraham memiliki perubahan nama dari Abram menjadi Abraham, dan istrinya Sarai berubah nama menjadi Sarah dan mendapatkan keturunan. Lalu ayah saya berinisiatif untuk memberikan nama baru untuk nama belakang saya, dari Romatir menjadi Ronatir, sehingga artinya terang itu selalu ada. Dan saya memiliki keturunan memang setelah melakukan perubahan nama itu. Percaya tidak percaya apakah ini secara kebetulan, tapi itulah yang terjadi. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa membawakan rangkuman sekolah Sabat kita mengenai nama. Kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu, di mana Allah itu datang secara sendiri kepada pribadi-pribadi memperkenalkan namanya. Pada saat situasi Abraham, dia kenalkan namanya sebagai Yahweh. Di dalam buku Perjanjian Lama, kata Tuhan semuanya huruf besar. Huruf besar kata Tuhan itu yang ada di Perjanjian Lama ada tertulis 6.828 kali di Perjanjian Lama. Dan nama bisa merujuk kepada sebuah identitas, sebuah idealisme, sebuah watak. Dan untuk Tuhan itu ditemukan bahwa Dia yang kekal, Dia yang ada dengan sendirinya, Dia yang memiliki segala sesuatu oleh dirinya sendiri, Dia yang hidup selamanya. Karakter nama Tuhan dan sifatnya itu adalah sumber kehidupan. Tuhan itu hidup. Jadi keberadaan Allah yang tidak bersyarat itu bisa mengatur manusia dari masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Apa pengalaman saudara atau apa yang saudara maknai ketika Anda mendengar nama Yesus? Kita akan masuk ke dalam pelajaran berikutnya yang berjudul El Shaddai. El Shaddai adalah juga nama dari Allah. El adalah nama dasar Allah, sedangkan Shaddai adalah Maha Kuasa. Jadi karakter dari El Shaddai adalah kuat atau berkuasa. Berkuasa untuk apa? Untuk mencurahkan kekayaannya kepada mereka yang mencari Tuhan dengan iman dan penurutan. Jadi ada syaratnya ya. Bayangkan kalau kita berdoa kepada Bapa yang tidak berkuasa, kepada Bapa yang tidak memiliki segala-galanya, tentu itu tidak membangkitkan sebuah kepercayaan. Sehingga kata El Shaddai memberikan makna bahwa Allah itu berkuasa. Itu mengenai Allah. Kita akan masuk mengenai Abraham. Dalam pelajaran hari Selasa ada beberapa situasi di mana orang berganti nama. Salah satu contohnya, misalnya seorang Yakub menjadi namanya Israel. Yusuf menjadi Zafnan Paaneah. Daniel, Belshazzar, Hanaya, Sadrak, Misael, Mesak, Azaria, Abednego.
Ya, ada situasi yang membuat mereka berubah nama. Ada juga yang memiliki arti. Seorang bernama Daniel artinya adalah Allah adalah hakim. Yoel artinya adalah Yahweh adalah Allah. Dan arti Nathan artinya pemberian Allah. Jadi panggilan nama itu bisa mempengaruhi cara memandang diri sendiri. Kalau kita memanggil seseorang, kamu kurang pintar, kamu tidak baik. Bagaimana orang itu memandang dirinya? Tentu dia lama-lama akan merasa, iya ya saya tidak pintar ya. Iya ya saya kurang baik ya. Ya udah deh. Nah, jadi Allah tidak membuat perubahan nama tanpa ada maksud. Abram, arti nama Abram adalah Bapa yang ditinggikan. Saat Allah merubah namanya menjadi Abraham, artinya apa? Dia akan menjadi bapa dari satu bangsa yang besar. Mengapa Allah memilih Abraham menjadi bapa dari satu bangsa yang besar? Abraham itu taat kepada Allah. Dan nama itu dia klaim sebagai suatu maksud tertentu. Dan ada pengertian yang baik di balik nama itu. Dan itu menambah iman dan janjinya kepada Tuhan. Jadi bagaimana bertemu dengan janji? Ada langkah-langkah bagaimana Abraham dan Tuhan berjanji. Yang pertama adalah Allah datang pertama kali kepada Abraham. Akulah Tuhan, memperkenalkan dirinya. Siapa dirinya? Pencipta langit dan bumi. Setelah itu dia menguji, dia memberikan sebuah perintah, menguji kepercayaan. Dan Abraham ditemukan di dalam Ibrani 11 ayat 8. Dia taat, dia beriman, bahkan disuruh pergi, dia pergi walaupun dia tidak tahu tujuannya di mana. Bukan cuma Abraham, keluarganya juga. Sehingga Allah memperhitungkan dia. Setelah itu Allah memenuhi janjinya. Apa janji yang dia berikan kepada Abraham? Keturunan, turun-temurun. Allah memperkenalkan dirinya seperti yang Allah mau kepada Abraham. Abraham bertugas memberitahukan itu kepada keturunan-keturunannya sampai ke generasi kita saat ini. Sehingga kita bisa mengetahui siapa Tuhan, siapa Allah kita melalui nenek moyang kita. Jadi kita memiliki persamaan supaya jangan hanya Abraham yang tahu mengenai Allah atau Tuhan, tetapi kita juga mengetahui. Kita memiliki iman, kita percaya kepada jasa Mesias, kita mengakui bahwa Allah itu pencipta dan kita menyembah Allah. Pesan pekabaran 3 malaikat yang pertama, kita diminta untuk takut akan Allah, memuliakan Allah, karena sudah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua laut dan semua mata air. Jadi ini adalah pesan yang baik, hanya untuk memberitahukan kepada semua orang, Allah pencipta, Allah itu yang harus dimuliakan. Takutlah akan Allah. Ujian-ujian kepercayaan itu untuk membuat kita bergantung kepada Allah. Dan memang tiada yang lain selain hanya Allah dalam kehidupan kita. Itulah langkah-langkah di mana Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Selanjutnya di dalam sebuah perjanjian akan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Tapi ingat, ini adalah perjanjian kasih karunia. Perjanjian ini tidak bisa manusia yang memikirkannya secara pemikiran yang awal. Tak terfikirkan. Perjanjian kasih karunia ini melibatkan hanya Allah yang duluan. Dia akan menghubungi, mencari kita,
Dan Allah akan mencurahkan kasih karunia-Nya di sini. Dalam konteks Abraham, Allah berkata, aku mengenal Abraham. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Itu adalah kabar baik. Itu adalah kasih karunia. Sehingga saat kita terpilih, kita harus menjalankan perintahnya sehingga pemenuhan janji itu akan terjadi. Kasih karunia berjalan dengan hukum. Sehingga di dalam hukum ada penurutan. Dan dalam pelajaran ini dikatakan, penurutan adalah alat bagi Allah untuk memenuhi rencana keselamatannya. Jadi, ini Allah, ini manusia. Ada sebuah lingkaran, kalau boleh saya analogikan. Ketika manusia tidak menurut kepada Allah, dalam pelajaran kita dikatakan mustahil berkat itu turun. Namun ketika kita menurut kepada Allah, maka berkat pemenuhan akan turun kepada manusia. Dan Allah yang sangat kaya itu rindu mencurahkan itu semua untuk umatnya dan menyelamatkannya. Tantangan kita dalam melaksanakan kewajiban ini adalah melakukan kebenaran, melakukan keadilan. Kasih karunia berjalan seiring dengan hukum dan penurutan. Ada beberapa contoh bagaimana Allah berjanji dengan manusia di dalam Alkitab. Ketika Allah berjanji dengan Nuh, ada sebuah tanda pelangi. Dan itu adalah janji yang kekal sampai saat ini. Ketika Allah dengan Abraham, ada sebuah janji yang harus dilakukan. Perjanjian itu ada mengenai sunat, yang dimana ini akan membedakan umatnya. Namun di perjanjian baru, Rasul Paulus memberikan gambaran baru mengenai sunat. Bahwa menurut Rasul Paulus, sunat itu menjadi gambaran keselamatan untuk penurutan kepada hukum. Jadi sama. Abraham, Rasul Paulus, penurutan adalah hal yang penting saat ini. Yang Allah inginkan, yang Allah mau untuk kita bisa mendapatkan berkatnya. Dan yang penting di sini adalah iman kepada Yesus Kristus yang membawa kepada penurutan sehingga kehidupan kita bisa diubahkan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang berpartisipasi dengan Tuhan dalam rencana keselamatan dunia. Sebagai akhir, Tuhan datang secara pribadi pada kita semua. Dan mungkin saat ini sedang menguji kepercayaan kita dalam bentuk yang berbeda-beda. Bagaimana penurutan kita terhadap Tuhan di saat ini? Bagaimana keimanan kita terhadap kuasa Tuhan saat ini? Bagaimana sikap kerohanian kita saat Tuhan membentuk kita saat ini? Pemenuhan janji Tuhan yang penuh dengan kasih karunia itu akan berlaku saat kita mencarinya dengan iman dan penurutan. Tercurah saudara seluruh berkatnya. Aplikasinya mungkin untuk saya pribadi, kita bisa bertanya pada Tuhan, Tuhan, untuk hari ini, apa yang kau inginkan dari saya untuk lakukan? Untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk sesama, dan untuk gereja. Itulah rangkuman dari pelajaran sekolah sahabat kita mengenai satu perjanjian kekal. Ada janji dari Tuhan akan memberkati, mencurahkan, melimpahkan kepada kita
dan itu kekal, keselamatan kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran bagaimana Engkau datang menemui kami secara pribadi dan Engkau merindukan untuk kita bisa bersama dan Engkau berjanji untuk menyelamatkan kami dan Engkau akan selalu ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati umat-umat-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau berikan jamahannya. Dan Engkau berkati saat ini bagi mereka yang sedang susah hati, berikan kekuatan. Engkau berkati mereka yang sedang bergumul mencari kerja, pasangan hidup. Biarlah Tuhan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat secara sengaja dan tidak sengaja. Dan kami bersyukur memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati.